Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita masuk ke mata kuliah pelayanan KB dengan pokok bahasan kontrasepsi progestin. Sub pokok bahasan dari kontrasepsi progestin ini ada suntikan, ada pil, ada implan, dan ada AKDR. Baik, kita bahas satu-satu untuk suntikan progestin ini. Jenisnya terdiri atas dua, yaitu terdiri dari 2 bulan dan 3 bulan. Di mana cara kerjanya? Dia mencegah terjadinya ovulasi, kemudian mengentalkan lendir serviks dan menjadikan selaput lendir rahim menjadi tipis dan atrofi atau menyusut. Kemudian dia juga menghambat transportasi garnet atau sperma oleh tuba. Efektivitasnya ini yaitu 0,3 terjadinya kehamilan dari 100 perempuan yang menggunakan dalam 1 tahun. Kemudian keuntungan dan keterbatasannya, untuk keuntungannya dia sangat efektif, kemudian aman, dapat dipakai untuk semua perempuan dalam usia reproduksi. Kemudian cocok untuk masa laktasi karena dia tidak menekan produksi ASI. Untuk keterbatasannya, kembalinya ke kesuburan itu lebih lambat karena membutuhkan 4 bulan. Kemudian untuk suntikan progestin ini, dia dilakukan secara IM apabila menggunakan yang 2 bulan, yaitu masa jangkanya yaitu 2 bulan, kemudian yang untuk 3 bulan yaitu pada masa 3 bulan. Selanjutnya untuk pil progestin atau biasa kita sebut dengan mini pil, itu mempunyai 2 jenis yang terdiri dari 35 pil dan 28 pil. Cara kerjanya hampir sama, yaitu dia menekan sekresi gonadotropin, kemudian implantasi akan lebih sulit sehingga tidak terjadi kehamilan, kemudian mengentalkan lendir serviks dan mengubah mobilitas tuba. Efektivitas dikatakan dia sangat efektif karena dari hasil penelitian mengatakan bahwa dia 98,5% itu keefektifannya. Kemudian adapun keuntungan dan keterbatasannya. Untuk keuntungannya ini cocok digunakan pada masa laktasi. Kemudian dia mempunyai dosis rendah dari suntikan. Kemudian dia tidak menurunkan produksi ASI. Kemudian dia juga tidak memberikan efek samping seperti dengan kontrasepsi yang menggunakan estrogen. Dia juga dapat dijadikan sebagai kontrasepsi darurat. Kemudian untuk pil ini dia sama dengan untuk penggunaan obat, dia diminum secara oral 1 kali 1 sampai habis pil ini. Kemudian perempuan tersebut akan mendapatkan haid kembali. Makanya dikatakan dia sangat efektif karena pada saat habis obatnya diminum itu akan kembali tingkat kesuburannya. Selanjutnya kita masuk ke kontrasepsi implan. Implan ini terdiri di atas 3 jenis, yaitu ada Norplan, Implanon, dan Jadena. Norplan ini terdiri dari 6 batang dengan masa kerja selama 5 tahun. Kemudian Implanon yaitu dia mempunyai 1 batang dengan masa kerja 3 tahun. Dan yang Jadena atau Indoplan itu dia masa kerjanya selama 3 tahun terdiri dari 3 batang. Kemudian cara kerjanya yaitu dia sama dengan kontrasepsi lain. Dia mengentalkan lendir serviks, kemudian mengganggu proses pembentukan endometrium, kemudian dia mengurangi transportasi sperma, kemudian dia juga menekan ovulasi. Untuk efektivitasnya yaitu sekitar 0,2 sampai 1 terjadinya kehamilan per 100 perempuan. Untuk implan ini dia dipasang pada daerah lengan atas bagian dalam
perempuan, sehingga dia keuntungannya dia rasa nyaman. Kemudian ini cocok juga untuk perempuan usia reproduksi. Eh, Adapun keterbatasannya yaitu pada pemasangan dan pencabutan ini perlu dilakukan di pelayanan kesehatan karena perlu menggunakan tenaga kesehatan yang terlatih atau yang kompeten di bidangnya. Untuk kesuburan, ini akan cepat kembali setelah dilakukan pengangkatan atau pencabutan. Kemudian, pada penggunaan implan ini, yang biasa terjadi efek samping adanya perdarahan bercak atau perdarahan sedikit dan biasa tidak terjadi haid. Kemudian ini juga aman dipakai pada masa laktasi karena dia tidak menekan produksi ASI. Lanjut ke AKDR. Jenis AKDR yang dipakai yaitu progestasi yang mengandung progesteron dari Mirena yang mengandung levonorgestrel atau biasa dipakai jenis Kaperti. Cara kerjanya dia endometrium mengalami transformasi irreguler epitelatropis sehingga mengganggu terjadinya implantasi pada ovarium. Kemudian mencegah terjadinya pembuahan dan dapat mengurangi jumlah sperma ke tuba. Kemudian yang terakhir dia menginaktifkan sperma atau menonaktifkan sperma karena pemasangan AKDR ini dia pada daerah vagina perempuan. Untuk efektivitasnya dia 0,5 sampai 1 terjadinya kehamilan untuk 100 perempuan yang menggunakan AKDR. Untuk keuntungan dan keterbatasannya dia merupakan kontrasepsi jangka panjang. Kemudian dia juga tidak mempengaruhi hubungan suami istri dan tidak mempengaruhi pengeluaran ASI sehingga aman untuk masa laktasi. Kemudian efek samping sangat kecil dan kesuburan cepat kembali setelah dilakukan pencabutan atau pengangkatan. Untuk keterbatasannya juga ini merupakan sebelum dilakukan pemasangan AKDR dilakukan biasa pemeriksaan dalam untuk mencari atau menjaring adanya infeksi genitalia. Jadi untuk mengurangi supaya tidak terjadi infeksi yang lebih ganas lagi. Kemudian sama dengan implan karena ini menggunakan alat medis, dia diperlukan tenaga terlatih dalam pemasangan dan pencabutan. Jadi dia biasanya dilakukan pada pelayanan kesehatan. Kemudian alat kontrasepsi ini alat kontrasepsi yang lebih mahal. Nah, jadi alat kontrasepsi ini bisa bertahan sampai 5 tahun baru dilakukan pengangkatan. Jadi dia pemasangannya di dalam uh, rahim yang dimasukkan ke dalam vagina. Oke, jadi kesimpulan dari mata kuliah hari ini yaitu alat kontrasepsi yang mengandung progestin ini sangat aman untuk ibu pasca salin karena dia tidak menekan produksi ASI sehingga ibu yang ingin menyusui bayinya itu sangat aman menggunakan ini. Kemudian ini juga efek sampingnya lebih rendah dari alat kontrasepsi yang menggunakan estrogen. Mungkin demikian pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.